ini adalah sebagian besar adalah sosok ayah. Kalau kita pulang ke rumah sudah ditunggu oleh anak kita. Saya ingin mengajak momen Ramadan ini kita jadikan kesempatan terbaik kita untuk menjadi seorang yang ayah yang dirindukan oleh anak-anak kita. Dan bicara tentang ayah ini posisinya luar biasa terkait dengan bagaimana membentuk anak kita sesuai dengan yang Allah harapkan. Masih ingat dengan bagaimana suasana ketika dulu anak kita lahir. Masih ingat ya Pak? Bahagia nggak Pak? Tentu bahagia. Namun coba kita ingat kembali, kadang-kadang kita tidak siap untuk menjadi sosok seorang ayah. Memang secara biologis kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah seorang anak lahir lewat istri kita. Gelar ayah itu kita dapatkan tiba-tiba ketika kita punya anak. Namun tidak pernah sebelumnya kita menempuh pendidikan untuk menjadi seorang ayah. Betul nggak Pak? Ada nggak Pak dulu sekolah kita pelajaran menjadi orang tua, khususnya menjadi seorang ayah? Gak ada. Ketika kuliah ada nggak Pak jurusan menjadi seorang ayah? Gak ada. Padahal jurusan listrik itu kuliahnya sampai 4 tahun. Itu untuk menghadapi alat-alat yang sifatnya benda saja, untuk memegang, mengolah, mendidik, membersamai, mengasuh seorang anak yang ini makhluk hidup, ini amanah dari Allah, tidak pernah ada sekolah. Maka di luar sana banyak orang tua yang tidak siap menjalankan perannya sebagai seorang ayah ataupun menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Barangkali di samping kita ada ibu-ibu yang ikut menyimak, semoga nanti bisa ditularkan kepada suaminya di rumah. Tapi saya berharap tidak menjadi dalil-dalil untuk menghakimi suami di rumah ya. Menjadi sering kebaikan buat kita. Dan kalau kita lihat di sekitar kita, anak-anak pada zaman ini, kita kadang-kadang kaget melihat berita-berita di sosial media ataupun yang sempat melintas di berita-berita di TV. Coba kita simak kembali. Ini ada beberapa kisah. Penjual sabu menyerahkan diri ke Polsek Talu, Makassar, Sulawesi Selatan. Bocah tersebut diduga menjual sabu kepada teman dia. Korban Aset yang berusia anak mendatangi Polres Jombang di tempat dan peristiwa Aset menjadi korban terjadi skala Senin siang saat jam 9 sekolah. Samsul Ramadan Ya, itu berita-berita yang sering terdengar dan membuat kita sedih. Mungkin kita mengatakan itu bukan anak. Mungkin kita mengatakan itu kan bukan keluarga, itu orang lain. Keluargaku baik-baik. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di berita itu adalah lingkungan anak-anak kita, ya teman. Dan lingkungan itu sedikit banyak berpengaruh kepada anak-anak. Bahkan barangkali kejadian itu ada di dekat kita. Bahkan beberapa hari lalu saya langsung dapat kabar 10 menit dari rumah saya ada seorang anak remaja dibacok di lehernya, hampir putus. Padahal dia anak polos yang nggak tahu apa-apa, dia baik-baik saja dibacok. Dan setelah kemudian diteliti di berita dikabarkan ternyata salah sasaran. Dan kejadian-kejadian yang semisal kayak misalnya ada lagi anak yang banyak terjun di dunia pergaulan bebas juga kemudian terjadi di sekitar kita. Maka hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ini lingkungan anak-anak kita dan sedikit banyak bisa jadi berpengaruh kepada anak-anak kita. Mengingat lingkungan itu pengaruhnya sangat kuat. Mungkin dulu pernah bikin percobaan ya, ketika kita SMA atau mungkin ketika kita SMP.
sebelum kita jadi pakar listrik seperti sekarang ini. Karena ini banyak yang ahli di bidang listrik. Saya mau tanya, dulu kita pernah percobaan ada lampu yang kita nyalakan, ada dua lampu A dengan lampu B dihubungkan dengan baterai. Ada lampu A, lampu B. Yang satu dilakukan treatment yang berbeda daripada yang satunya lagi. A dan B ini berbeda. Lampu A, coba perhatikan, lampu A itu dibuat nyala terus. Lampu B itu dibuat nyala hidup. Lebih awet mana baterainya, lampu A atau lampu B? Jawabnya yang tegas, Pak. Awet mana? A atau B? Kebanyakan mengatakan lebih awet lampu A. Saya ulangi. Lampu A dibuat nyala terus. Lampu B dibuat nyala hidup. Lebih awet A atau B? Masih ada yang jawab lebih awet. Saya ulangi yang ketiga kalinya. Lampu saya buat nyala terus. Lampu B saya buat nyala hidup. Lebih awet mana? Sama. Nyala terus dengan nyala hidup itu sama. Kenapa kemudian persepsinya jadi yang satu nyala terus, yang satu jadi nyala mati? Padahal saya bilangnya nyala hidup. Gara-gara bapak-bapak sekalian melihat tangan saya begini, nyala hidup. Kenapa begitu? Karena orang-orang itu banyak terpengaruh dengan apa-apa yang dia lihat daripada apa-apa yang dia. Kadang-kadang anak-anak kita di rumah itu sering gagal menerima nasihat, tapi anak-anak tidak pernah gagal mencontoh apa yang dia lihat. Betul nggak? Maka kalau anak kita menjadi anak yang soleh, salah satu caranya orang tua juga harus kasih contoh yang soleh. Bisa jadi kita sudah kasih contoh yang soleh, tapi di luar sana banyak pengaruh buruk di sekitar kita. Dan tadi ditayangan cukup luar biasa sedih. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada kita sebuah perintah yang kalau kita baca itu merinding banget. Apa yang disampaikan oleh Allah ini kita sudah hafal ya. Ayatnya sudah hafal, kita sering mendengarnya. Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, disapa langsung dengan kalimat menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman. Artinya harusnya ketika mendengar ayat ini langsung menyentuh ke hati yang penuh dengan keimanan. Allah sampaikan ku anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah. Allah sampaikan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi kalau kita membaca ayat ini seolah-olah kebayang, ya Allah jangan sampai kita bayangin anak kita bayangin keluarga kita, jangan sampai wajah-wajah keluarga kita ini termasuk wajah-wajah yang menjadi bahan bakarnya api. Namun bahwa sekalian ternyata kalau kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita seperti itu, kita jadi waspada. Apakah kita sanggup menjaga keluarga kita dari api neraka? Dan ternyata peran bapak-bapak sekalian untuk menjaga anak-anak kita, pengaruh bapak-bapak kepada anak kita itu sangat besar. Nanti kita coba lihat. Lebih mirisnya lagi di Indonesia ini ternyata menurut data penelitian termasuk negara fatherless terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Kenapa? Karena keterlibatan ayah dalam pengasuhan hanya 27% saja. Keterlibatan kita mengasuh dan mendidik anak kita hanya 27% saja. Padahal kalau kita lihat secara psikologis apa dampaknya kalau seorang ayah nggak dekat dengan anak. Kadang kita interaksi dengan anak cuma ketika mau berangkat. Kadang pun mau berangkat anak kita belum bangun, kita sudah pulang anak kita sudah ngantuk. Obrolannya juga obrolan yang formalitas. Nah, tadi pelajaran apa di sekolah? Nah, nilainya berapa? Pertanyaan kadang-kadang membuat anak kita itu bosan dengan ini semua. Maka ada seorang anak sudah cukup dewasa, dia sudah berkeluarga juga. Beberapa bulan yang lalu menangis di depan saya, curhat sampai jam 2 malam. Kenapa begitu? Dia cerita tentang kehidupannya yang tidak pernah dekat dengan orang tuanya, padahal orang tuanya aktif dakwah. Orang tua itu menyerukan dakwah kemana-mana, bahkan kalau rapat dakwah sampai sibuk antar kota rapatnya, pertemuan dakwah dia lakukan, tapi anaknya nggak paham tentang dakwah. Ketika orang tua kasih nasihat kepada anak, jawaban anak seperti apa? Anaknya mengatakan, Bapak
Karena ternyata dunia anak dengan dunia anak, dunia bapak dengan dunia anak berbeda, sehingga obrolannya tidak nyambung. Sampai kemudian kenapa dia menangis? Karena setelah dia berkeluarga, dia punya anak, baru kemudian kamu dengan komunitas kita yang membina anak-anak muda, termasuk juga keluarga muda, baru dia tahu, oh ini yang dimaksud oleh bapak saya dulu ketika kasih nasihat kepada saya. Kenapa saya baru paham? Dia nangis pertama karena tidak nyambung obrolan dengan bapaknya, padahal bapaknya punya niat yang baik dan tulus dan menyampaikan sesuatu yang sangat mulia. Yang kedua, dia nangis karena perjuangan bapaknya mungkin kalau secara obrolan komunikasi nggak nyambung, tapi bapaknya punya jurus langit. Dia mengatakan kepada saya, ayah saya mungkin gagal kasih nasihat kepada saya dulu, tapi mungkin bapak saya ini tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah sehingga doa itu menembus langit. Sampai kemudian hati saya terbuka. Coba Pak sekalian, apa dampaknya kalau kita itu peran kepada anak kurang sebagai sosok seorang ayah, nanti akan ada hambatan identitas gender. Kasus-kasus LGBT, baik lesbian maupun gay, kebanyakan karena kekecewaan kepada sosok ayah. Entah kecewa dalam arti ayah itu nggak dekat dalam diri dia ketika masa kecil, atau ayahnya jauh secara lokasi, jauh secara interaksi, atau mungkin ayahnya melakukan perbuatan yang mengecewakan anaknya, entah di keluarga melakukan ADRT atau kasus-kasus yang lainnya. Jadi dampaknya sudah sampai pada LGBT. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, mendapati menyimak penjelasan seorang kriminolog perempuan. Beliau sedang menangani kasus anak-anak usia dini yang jual diri lewat aplikasi online. Masya Allah, saya kaget banget ketika mendapati beliau cerita di antara orang-orang yang jual diri tadi, wanita-wanita masih belia, usianya usia SD. Dan alhamdulillah mereka menjual diri, ada yang harganya sampai Rp7.000. Dan ketika ditanya di wawancara, kenapa sampai seperti itu? Bukankah keluargamu kecukupan? Bukankah keluargamu cukup religius? Karena menurut cerita kriminolog yang menangani kasus ini, keluarganya cukup religius, ibadahnya rajin. Tapi kenapa anaknya begitu? Apa yang kamu cari? Anaknya cuma mengatakan begini, aku cuma pengen perhatian. kurang perhatian sampai sejauh maka ketika menonton saya itu sedih banget karena saya juga punya anak perempuan, jangan perhatian kepada anak juga akan mengalami tidak stabilan akademis. Jadi kalau anak secara akademis tidak bagus ketika dia mungkin sudah jenjang kuliah, jenjang SMA, kadang-kadang ini banyak terpengaruh oleh bagaimana kehadiran bapak kepada anak ini kurang, atau kadang-kadang kesulitan dalam adaptasi psikososial. Contohnya kalau anak kita sering terbuli, bukan kebuli nasi ya Pak, terbuli ketika bareng dengan temannya, nggak bisa membela diri. Dia lebih banyak terpengaruh daripada mempengaruhi lingkungan. Maka ini bisa ada indikasi mungkin peran orang tua, khususnya ayah kepada anak, tapi ayah kepada anak ini kurang dekat. Dampaknya sampai seperti itu. Maka kalau kita tengok pendapat salah seorang psikolog, banyak perilaku menyimpang gara-gara itu bapak itu dekat dengan anaknya. Sampai kemudian kalau kita lihat banyak perilaku menyimpang di dunia sosial itu karena orang tua, khususnya ayah itu nggak dekat dengan anak. Ada yang kemudian sampai melakukan kriminalitas, ada bahkan lebih parahnya ada yang bunuh teman. Bahkan salah satu rekan saya di Jogja yang waktu itu minta saya untuk isi di Jogja, dan saya baru tahu ternyata ketika saya dapat cerita dari lingkungannya beliau, dari circle-nya beliau, saya baru tahu ternyata sang ibu ini adalah anak yang dulu diberitakan belum lama di Jakarta, anaknya itu menjadi korban mutilasi. Siapa yang melakukan? Temannya yang juga masih anak remaja, anak muda yang melakukan itu. Dan itu disebabkan oleh peran ayah kepada anak yang kurang langsung. Maka kalau kita tengok kembali bagaimana peringatan seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan kepada kita, kebanyakan kerusakan anak itu disebabkan karena ayah mereka. Berarti kan karena ayah
dan saya juga seorang ayah. Jadi kalau saya ngomong begini, ini nasihat banyak akan jatuh kepada saya. Saya terbayang wajah-wajah anak saya itu di rumah. Mereka menelantarkan anaknya, tidak mengajarkan kepada anak ini dasar-dasar kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak diajarkan kepada anak kita. Perhatian bapak kepada anak kurang dalam bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih peran ayah di dalam kehidupan anak kita, terutama ketika anak kita sedang tumbuh di masa kecilnya? Peran ayah nanti paling banyak membentuk self esteemnya. Self esteem itu apa? Self esteem itu nilai diri. Bagaimana anak memandang dirinya, percaya dirinya. Bagaimana anak itu memegang teguh prinsip nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupannya. Kalau seorang bagaimana anak itu terikat dengan syariat dan taat kepada Allah, itu ditentukan oleh bagaimana self esteemnya dia. Kalau anak banyak terpengaruh lingkungan, berarti self esteemnya itu rendah. Kenapa? Karena bapaknya tidak menanamkan kepada anak, dan itu ditanamkan melalui kebersamaan bapak dengan anak. Bukan hanya dengan nasihat saja, tapi bagaimana bapak ini dekat secara hati dengan anak. Contoh misalnya, bapak-bapak sekalian, kalau bersama dengan anak, kemudian anak mengalami kesulitan di lingkungan atau mungkin di tempat kita bermain dengan anak-anak, biasanya kalau bapak-bapak langsung bantuin atau dibiarin anaknya. Contoh, ini ada kejadian yang pernah viral di sosial media, mungkin pernah dapat via WhatsApp ya. Coba kita lihat, kita tonton videonya sebentar. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini anak kena tali. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Kita lihat apa yang dilakukan bapaknya ya. Nah, biasanya kelakuan bapak-bapak begitu ya Pak? Bukan dibantuin Pak. Iya, itu cara bapak-bapak mendidik kan seperti itu Pak. Coba kalau ibu-ibu yang mendapati kejadian seperti ini, apa yang dilakukan? Oh, langsung dibantu. Kenapa? Memang ibu-ibu itu di perasaan. Aduh anakku sini dibantu. Ya, dilepasin talinya, digendong anaknya. Ketika treatment kita kepada anak seperti ini, maka tidak terbentuk self esteem. Yang bisa melakukan seperti ini hanya bapak-bapak. Mengajak anak untuk menghadapi banyak tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Maka Bapak sekalian, kalau kita lihat self esteem dalam pandangan Islam itu, anak harus terbentuk kepribadian Islamnya, sehingga percaya dirinya tadi bisa membuat anak ini terus taat kepada Allah. Kalau tadi dibahas tentang self esteem itu adalah bagaimana anak ini memegang nilai-nilai diri, maka nilai-nilai diri yang dipegang tadi adalah syariat dari Allah, dipegang teguh oleh anak kita. Contoh misalnya kalau di masa lalu yang pernah sering jadi contoh buat kita, di Quran juga diceritakan sosok ayah yang terbaik, akhirnya kemudian anaknya terbentuk menjadi anak yang soleh karena dibentuk oleh bapaknya. Salah satunya siapa Pak? Ibrahim dengan Ismail yang diceritakan dalam Al-Quran. Di Quran surat As-Saffat ayat 102 itu Allah sampaikan kepada kita, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ada kalimat-kalimat menarik dialog bapak dengan anak di sana. Ketika Allah sampaikan falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail itu sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, sungguh aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Apa jawaban Ismail? Ismail mengatakan, qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan ayahanda yang telah diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya nanti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jawaban Ismail cukup luar biasa.
Bapaknya mengatakan dapat perintah untuk menyembelihmu, tapi anaknya mengatakan lakukan ayahanda. Dan kalimat bapaknya, nak tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Dengan pede Ibrahim mengatakan, nak tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Karena Ibrahim sudah cukup pede, anaknya secara self esteem itu sudah terbentuk. Sehingga ketika dikatakan silahkan nak, apa yang harus aku lakukan, mempersilahkan kepada anaknya, anaknya memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, sudahkah kita pede kepada anak kita ketika kita lepas nanti di usia balik? Kalau sudah sampai, kalau sudah balik, kita lepas, mereka sudah terjamin untuk taat kepada Allah atau belum? Kalau kita masih dak-dikuk, hati-hati, ketidaktaatan anak kita, salah satu sumbangan besar adalah karena bapaknya tidak dekat dengan anak dan kemudian tidak mengajarkan Islam kepada anaknya. Maka harusnya kita belajar pada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok Pak, di dalam Quran itu ada 17 dialog antara anak dengan orang tua. Dan di antara 17 dialog anak dengan orang tua yang memberikan contoh pendidikan anak, itu 14 dialognya terjadi dari ayah kepada anaknya atau anak kepada bapaknya. Bukan anak dengan ibu, tapi 14 sebagian besarnya itu dialog bapak dengan anaknya. Maka apa yang kemudian perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, dekat dulu dengan anak kita, secara hati dekat dengan anak. Kalau sudah dekat dengan anak, anak merasa nyambung dengan kita, anak merasa orang tua ini, ayah anda ini mencintai saya, ayah anda ini peduli kepada saya, insya Allah mau diajak sholat akan lebih mudah, mau diajak taat kepada Allah juga akan lebih mudah. Maka apa yang kemudian perlu kita lakukan, ada beberapa tips yang kita bahas secara cepat karena ternyata waktu sudah hampir jam 1, harus kembali kerja. Yang pertama apa? Yang pertama, genggam hatinya, raih hatinya. Jangan sampai kita kasih sayang kepada anak kurang sehingga dia mencari kasih sayang di tempat lain. Seperti hanya yang terjadi di dalam contoh, ada seorang anak perempuan masih usia SD, dia menjual diri, bukan karena cari uang, tapi karena pengen perhatian. Saya pernah mendapati juga kasus, karena istri dulu pernah ngajar 3 tahun di sebuah SD, ada anak masih SD dapat surat dari temannya yang ngasih surat perempuan. Anak perempuan ini ngasih surat kepada anak laki-laki ini. Anak laki-lakinya masih lugu, dia kasih tahu kepada gurunya, saya dapat surat dari teman perempuan. Kemudian dialoglah istri saya dengan anak perempuan ini, ngobrol, kenapa sih kirim surat? Dengan pengantar yang cukup panjang, obrolannya akhirnya dekat. Dia ngaku, kenapa kirim surat? Suka ya sama laki-laki ini, suka ya sama temanmu ini. Iya saya suka. Kenapa suka? Karena dia perhatian. Jadi bukan karena nafsu, karena anak ini pengen perhatian dari orang yang suka memperhatikan. Berarti jangan-jangan di rumah bapaknya kurang memperhatikan anaknya. Seandainya seorang bapak ini secara hati dekat dengan anak, maka kalau anak perempuan, dia tidak mudah jatuh hati di luar sana dengan laki-laki lain. Maka cinta pertama anak perempuan harus kepada bapaknya. Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menggenggam hati anak? Sering memeluk anak, sering kemudian ungkapkan cinta ini kepada anak. Ketika kita peluk anak, ya, ayah sayang sama kamu nak, atau abi sayang sama kamu, papa sayang sama kamu. Walaupun ini ucapan yang sudah sering kita ucapkan, kita sampaikan ke anak, diulang lagi. Kenapa? Itu membangun kedekatan hati dengan anak kita. Sering doakan anak kita, tidak cuma ketika di malam hari, sering doa itu kita lafazkan ketika anak bisa mendengar doa kita itu. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh, anak yang rajin sholat. Ketika kita dekat dengan anak, ucapkan doa-doa yang anak kita itu mendengar itu. Itu menyambungkan kasih sayang dengan anak kita. Raih hatinya, genggam hatinya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, hadir di momen-momen penting anak. Momen penting ini anak menunggu, melihat, akan memberi ujian kepada kita. Kalau dalam bahasa sekolah ya, akan nguji kita, ngetes kita, apakah bapak saya ini dekat sama saya, apakah bapak saya ini peduli kepada saya. Ketika merasakan emosional muncul dalam hatinya. Emosional itu bisa jadi ketika sedih ataupun ketika senang. Mungkin anak ketika sedang sakit, kita harus hadir ketika itu. Saya ketika mengucapkan begini langsung ingat anak saya, karena anak saya sedang demam di rumah.
Dan karena saya tiap hari bisa bersama-sama dengan anak saya, selalu kemudian saya dampingi anak saya. Anak ketika sedang sedih, ya kita ajak ngobrol, nak sedang sedih ya, kenapa sedih nak? Biasakan ngobrol dengan anak seperti itu. Anak sedang gembira pun kita datang atau membersamai anak kita. Contoh, kalau anak sedang dapat penghargaan di sekolah, sering ya Pak kita diundang di sekolah, Bapak Ibu diminta hadir. Kenapa? Ada penyerahan sertifikat atau mungkin ijazah karena anak sudah berhasil menghafalkan juz 30 di sekolah, kadang-kadang begitu ya. Kita lebih sering izin atau lebih sering datang Pak? Ketika kita datang di sekolah, Masya Allah, itu salah satu momen penting yang anak akan merasa, ya Allah, ayah saya ini sayang sama saya. Walaupun buat kita, baru juz 30, cuma nerima sertifikat. Tapi buat anak itu luar biasa. Ketika anak sedang tampil di sekolah untuk pentas, kita nonton di sana. Nanti habis pentas selesai, kita kasih apresiasi. Nah, Masya Allah, tadi pentasnya bagus banget. Masya Allah, semoga nanti gedenya sukses dan soleh ya nak. Ini adalah bagian dari hadir di momen-momen penting untuk anak-anak kita. Apa yang kemudian perlu kita lakukan dengan anak kita agar kita dekat dengan anak? Menjadi motivatornya anak kita. Dan motivator itu ada 2 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, kredibilitas. Bukan dengan kata-kata. Tadi ingat ya, nyala hidup. Yang akan dilihat oleh anak kita adalah bagaimana bapak saya. Coba ingat kembali ketika Nabi Ibrahim mengatakan fangdur madza taro. Apa yang harus aku lakukan anakku? Apa yang harus lakukan? Tolong pikirkan wahai anakku. Dia tanya kepada Ismail, Ismail mengatakan if'al ma tu'mar. Karena salah satunya juga terpengaruh bahwa Ibrahim ini adalah sosok ayah yang secara ketaatan kepada Allah itu dilihat oleh anaknya luar biasa. Kredibilitas di depan anaknya itu kuat. Sehingga itu berpengaruh kepada sang anak. Masih ingat dengan kisahnya Yusuf ketika digoda Zulaikha di tempat yang sepi, ya, cuman 2 orang di kamar, sudah pakai pakaian tipis, wanita yang sangat cantik sekali menggoda Yusuf. Apa kata Yusuf? Yusuf mengatakan, lebih baik saya di penjara daripada mengikuti keinginan kalian. Kenapa? Dalam kisah yang disampaikan oleh ulama disampaikan bahwa Yusuf terbayang wajah bapaknya, salah satunya. Yusuf terbayang kesolehan bapaknya. Coba bayangkan nanti kalau anak kita mau maksiat, kira-kira ketika ingat dengan kita, apa yang terbayang? Apakah terbayang bapak saya kalau sudah azan subuh masih tidur? Bapak saya sholatnya bolong-bolong. Coba kalau yang diingat oleh anak kita itu seperti itu, bukankah kita akan sedih melihat anak kita nanti bermaksiat kepada Allah gara-gara apa? Saya nggak apa-apa lah, bapak saya juga seperti itu. Walaupun di sisi lain kita juga perlu memanfaatkan momentum tertentu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Saya ingin kasih contoh banyak di sini, tapi ternyata waktunya terbatas. Saya lanjut, jadilah laki-laki penghibur. Kadang-kadang kita perlu main-main bersama dengan anak untuk sebuah sebuah aktivitas yang gak penting. Kenapa? Main bareng dengan anak dengan aktivitas gak penting ini penting kita lakukan. Kenapa? Nanti ketika menjumpai anak kita dan kita butuh menyampaikan sesuatu yang penting, kita nggak punya kekuatan kalau sebelum itu kita belum melewati masa-masa bercanda yang nggak penting dengan anak kita, sehingga hati kita bisa dekat dengan anak kita. Coba ingat kembali yang sering kita tanyakan kepada anak kita. Nah, tadi pelajarannya apa? Lagi-lagi yang ditanyain sesuatu yang penting. Tadi sholat zuhur atau tidak, yang ditanyain sesuatu yang penting. Jarang kita kemudian bareng dengan anak kita main-main seseru mungkin, bahkan jadi badut kalau perlu di depan anak kita. Untuk apa? Untuk menghibur anak kita, untuk membangun kedekatan dengan anak kita. Ngobrol ngalor ngidul yang nggak penting itu penting dilakukan oleh bapak kepada anak. Agar apa? Agar anak dekat kepada bapaknya. Jadi teman main, dan teman main itu fokus ya Pak, jangan kemudian sambil main HP. Yuk main bola, ayo, tapi bapaknya sambil pegang HP. Ya, bolanya dilempar, anaknya suruh ngejar, bapaknya buka Instagram lagi, buka TikTok lagi, baru dipanggil ayahnya, dipanggil anaknya, sini ayah, ayo main. Baru sadar kalau dia sedang main dengan anak. Udah, kalau mau main dengan anaknya, tutup itu HP-nya, main bareng dengan anaknya, full sedekat mungkin dengan anak.
dan sering gunakan mantra cerita. Kenapa? Karena storytelling di dalam dunia anak itu sangat mudah untuk menyampaikan sesuatu. Saya setiap malam itu punya agenda sebelum anak tidur, dibagi tugasnya saya dengan istri. Kalau istri biasanya menyampaikan cerita kepada anak dengan cara membaca buku-buku cerita. Bahkan di rak-rak almari di rumah saya itu penuh dengan buku, dan buku-buku itu sebagian besar adalah bukunya anak-anak saya. Isinya apa? Cerita-cerita, entah cerita Nabi, cerita sahabat, atau cerita-cerita yang lainnya. Sering dibacakan oleh istri saya ketika menjelang tidur. Saya tugasnya bukan baca, tapi saya cerita secara langsung. Nah, jadi kalau pengen baca, istri yang nanti akan memainkan itu. Kalau cerita langsung, saya biasanya yang kemudian mendampingi anak saya. Dan alhamdulillah ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak melalui cerita. Jadikan cerita ini sebagai cara membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Dan Masya Allah, kadang-kadang anak itu kita duga nggak bisa kemudian tersentuh secara perasaan dengan cerita, ternyata bisa. Bahkan sering anak kita itu nangis ketika kita bacakan cerita. Bahkan kemudian ketika kita melakukan storytelling kepada anak, kita cerita kepada anak dengan keseruan tertentu, anak itu bisa memahami dan kemudian nanti mengamalkan ketika ketemu dengan temannya. Akan keluar nasihat kebaikan ketika ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang kemudian perlu kita lakukan lagi? Seringlah eksplorasi. Maksudnya eksplorasi bagaimana? Kita ajak main bareng keluar. Kalau pas libur diajak jalan-jalan. Kalau perlu diajak naik gunung. Kalau perlu diajak menaklukkan tantangan-tantangan tertentu, terutama anak laki-laki ya. Saya liburan yang kemarin, saya ajak anak saya usia masih 7 tahun Pak, untuk menyusuri sungai-sungai di gunung yang kadang ada air terjun yang sangat deras. Mungkin orang lihat, hati-hati Pak, itu anaknya bisa hanyut. Saya sudah sangat yakin ini anak saya aman. Sehingga apa? Saya ajak menaklukkan banyak tantangan, dan dia setelah bersama dengan saya, hari berikutnya masuk ke sekolah, dia cerita bangga kepada teman-temannya. Nah, kalau udah cerita bangga kepada teman-temannya, bapak sudah punya hati di hati anaknya tadi. Kita sudah mendapatkan hati anaknya. Aku kemarin sama ayahku petualangan. Aku naik gunung. Aku parkur. Dia ceritanya begitu, padahal bukan parkur ya Pak. Cuma jalan di sungai, ngakunya parkur. Ini kebanggaan anak tersendiri yang itu nanti akan membangun self esteem anak. Berikutnya apa? Sering kasih hadiah kepada anak kita. Ini yang terakhir ya. Hadiah apa? Nomor 2 dari yang terakhir. Hadiah apa? Hadiahnya kita kasih kejutan kepada anak. Ya, tentunya dengan variasi yang anak kita suka. Ini nggak banyak kemudian perlu saya jelasin. Sesering mungkin ngasih hadiah. Jangan sering-sering ngasih hadiahnya kalau diminta sama anak. Tapi seringlah ketika anak nggak minta, tiba-tiba dikasih kejutan. Kalau perlu ketika anak kita berprestasi, kasih hadiah. Tentunya dengan bahasa yang bagus ya. Jangan sampai kemudian anak itu terdorong untuk ibadah gara-gara hadiah dari kita. Jadilah yang paling ngerti. Kalau ditanya anak, kita selalu bisa jawab. Apalagi sekarang gampang, kita tinggal cari di Google ya. Atau buka di buku. Pak, maksud artinya ini apa sih Pak? Oh, gampang. Artinya ini. Tinggal buka Google. Nah, kalau anak kita itu sering mendapatkan informasi dari kita, kalau butuh jawaban, nanya kepada kita. Kalau dengan temannya sering mengatakan kata ayahku, kata bapakku, begini dan begini, berarti secara informasi dia lebih percaya kepada orang tuanya. Jadilah promotor anak, sering menyebut anak kita di depan orang lain. Ini bukan riak ya, ini bukan ujub ya, ini bukan bagian dari menunjukkan hasil kita mendidik anak, tapi Pak, menyebut nama anak kita dengan sebutan yang bagus di depan orang dan anak kita dengar itu menjadi label yang luar biasa dalam hati anak. Contoh misalnya, anak ada di situ, kita ada tamu. Alhamdulillah Pak, anak saya yang nomor 2, dia itu rajin dan belajarnya itu pantang menyerah. Walaupun sulit, dia itu tetap terus berusaha sampai dia hafal. Kadang-kadang memang susah sih menghafal, tapi dia nggak pernah berhenti menghafal. Hati-hati Pak. Kalau ini sering kita ucapkan, nanti anak kita itu akan mengingat, dan ketika dia sedang menghadapi kesulitan, dia akan terbayang, oh ya, kata bapak saya ini orangnya pantang menyerah. Label itu penting, agar anak kita terkuatkan untuk punya karakter yang seperti itu. Terakhir untuk menutup, karena waktunya sudah terlewat, saya mau cerita sebuah kejadian yang pernah terjadi di sebuah keluarga. Tepatnya terjadi di Yogyakarta.
Di keluarga ini dia punya 2 anak, anak pertama, anak kedua. Dua anak ini dibesarkan dengan fasilitas yang sama, sekolahnya sama, dia juga mendapat perlengkapan yang sama dari orang tuanya, dapat uang saku juga sama dari orang tuanya, pokoknya semua disamakan, tidak dibeda-bedakan antara satu anak dengan yang lainnya. Tapi ternyata ketika tumbuh dewasa, anak ini beda. Yang satu sering gaulnya dengan anak nakal, yang satu sering di remaja masjid menjadi pengurus OSIS. Anaknya gampang diarahkan. Sampai kemudian suatu ketika bapaknya dapat laporan dari tetangga. Laporannya begini, Pak. Pak, anaknya bapak mabuk berat dan sembunyi di masjid. Bayangin, Pak. Bapaknya dapat laporan begini, Pak, anaknya bapak mabuk berat dan sembunyi di masjid. Padahal waktu itu bapaknya adalah ketua takmir masjidnya. Allahu Akbar. Sedih banget bapaknya pada waktu itu. Dia datang ke masjid, dibuka semua ruangan di masjid tadi. Dan ternyata dia dapati anaknya tergeletak, memang sudah bau alkohol, sudah enggak sadarkan diri di sana, tergeletak di ruang perpustakaan masjid. Dia bawa pulang ke rumah sambil malu menundukkan wajahnya. Dia popong anaknya, dia popong anaknya seperti ini. Dia ajak pulang ke rumah, sampai rumah kemudian dimandikan. Ayah dengan ibunya memandikan anak ini di dekat sumur. Waktu itu sumur di Jogja masih ada lubang besarnya. Anak ini terus berontak. Saya enggak mabuk. Saya enggak mabuk. Kenapa saya salah terus? Saya mau mati saja. Dia mau loncat ke sumur. Dia berontak pada waktu itu. Dan tangannya memukul ibu saya terjatuh. Ini cerita keluarga saya. Kemudian ibu saya merangkak-rangkak bangkit lagi dengan sabar, walaupun sambil menangis sedih anaknya seperti ini, terus memandikan adik saya. Akhirnya adik saya bisa tertidur pulas pada malam itu. Pagi harinya kembali ke sekolah, masih sama gaul dengan anak nakal, tawuran, bolos sekolah, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya di sekolah, sampai sekolah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan adik saya dari sekolah. Saya mengantar ibu saya langsung ke sekolah pada waktu itu. Di depan kepala sekolah menyodorkan sebuah surat, Bu, kita sudah nggak bisa didik anak ibu lagi, kita kembalikan ke rumah. Saya sedih banget pada waktu itu, karena baru kali itu saya dengan orang tua ada di sekolah dan menerima rapot buruk dari anaknya. Udah, kita pulang ke rumah, singkat cerita kita kumpul keluarga sore hari setelah bapak saya pulang, karena bapak dulu kerja sampai sore baru pulang. Sedih bapak saya mendengar cerita dari ibu saya, dan waktu itu bapak saya sudah gak kuat berdiri, hanya berbaring dan berlinang air mata, terus nangis. Dan kali itu saya kali kedua melihat bapak saya menangis. Biasanya bapak saya itu tegar, bahkan kalau ada masalah tetangga yang ngasih motivasi bapak saya. Kalau tetangga itu ada masalah keluarga, yang mendamaikan, ngurusin itu bapak saya. Ini anaknya sendiri punya masalah dan sudah mentok, nggak punya solusi apa-apa, sudah dinasihati berkali-kali, tetap seperti itu. Bahkan kemudian terus mabuk, terus jadi preman. Akhirnya apa? Bapak saya cuma mengucapkan satu kalimat di sore hari itu sambil tidur berlinang air mata, mengatakan kepada adik saya, Nak, kamu mau apa? Bapak sudah nggak punya pilihan. Sekarang bapak ngikut, bapak manut, bapak ikut, kamu mau pilih apa sekarang? Silakan, bapak nggak punya pilihan apa-apa. Akhirnya apa? Adik saya mengatakan, Pak, saya sebenarnya nggak pengen jadi anak nakal, Pak. Tolong kirimkan Ihsan, adik saya namanya Ihsan, kirimkan Ihsan ke pondok yang jauh sampai teman-teman Ihsan nggak bisa nemu Ihsan lagi. Akhirnya singkat cerita dikirimlah di pondok yang jauh di Jawa Timur. Pondok ini cukup terkenal di Asia Tenggara. Tapi baru berapa bulan di sana, pulang ke rumah kondisinya kumel, kucel, bau, kurus, nggak bawa apa-apa, kayak gelandangan. Dan ngomong kepada ibu saya, Bu, mohon maaf. Iya Nak, ada apa? Kenapa kamu seperti ini kondisinya? Saya lari dari pondok, Bu, melarikan diri dari pondok. Ibu saya hampir shock pada waktu itu, tapi adik saya segera menyodori sebuah tulisan surat yang dia tulis 2 minggu yang lalu, niat mau dikirimkan ke rumah, dan dia niat memang tidak kembali lagi ke rumah. Surat itu berbunyi, Assalamualaikum Bapak Ibu, inti dari suratnya, Bapak Ibu jangan cari Ihsan lagi di pondok, Ibu Bapak nggak usah ke pondok, Ihsan sudah nggak ada di sana, karena di pondok ketemu lagi dengan anak-anak nakal di satu kamar, nakal semua, Ihsan nggak bisa berubah, Ihsan nggak menemukan
situasi suasana yang kondusif untuk berubah, Bu. Ihsan lari dari pondok, pengen cari kerja sendiri, nggak mau ngerepotin Bapak Ibu, pengen cari pondok yang bagus sampai Ihsan ini bisa berubah. Kalau kita nggak ketemu lagi di dunia ini, Bu, Pak, semoga nanti kita dikumpulkan di surganya Allah. Masya Allah, saya tahu berarti adik saya niatnya sudah bagus, sudah lurus. Akhirnya nyari pondok lagi yang sesuai dengan dirinya, keinginannya. 5 tahun di pondok itu selesai, lulus, ditugaskan di Kalimantan pada waktu itu, dan malam Idul Adha sudah sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu, saya dapat SMS dari adik saya, yang SMS itu membuat saya bahagia sekaligus bercampur haru. Kenapa? Karena SMS dari adik saya, dulu belum ada WA ya. SMS itu isinya begini, Assalamualaikum, Kak, tolong doakan ya, besok pagi Ihsan dapat amanah menjadi khotib dan imam sholat Idul Adha di kota Samarinda. Masya Allah, saya nangis pada waktu itu dan saya balesi kepada adik saya, Dek, mohon maaf selama ini nggak bisa jadi kakak yang baik. Selama ini tidak bisa jadi kakak yang baik. Semoga besok ketika khotib dan imam di kota Samarinda sukses dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia banget karena situasi itu diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai dari Samarinda, adik saya ditugaskan di Emirat untuk ikut ngelola salah satu perpustakaannya Syekh Ali di sana selama 2,5 tahun. 2,5 tahun di sana, dia pulang ke Indonesia ngajar di Mahat, dulu pernah di Mahat Al-Irsyad Salatiga, kemudian sekarang ngajar di Magelang, dan sekarang ini adik saya jauh lebih soleh daripada saya. Adik saya itu jauh lebih pintar daripada saya, lebih cerdas daripada saya. Adik saya ini bacaan kitabnya jauh lebih banyak dari saya, hafalan Qurannya lebih banyak dari saya. Adik saya lebih luar biasa daripada saya, dan saya hormat kepada adik saya ini. Dan sekarang ini adik saya yang paling dekat dengan orang tua, karena kalau orang tua ada apa-apa, ada sakit atau kenapa-kenapa, adik yang langsung meluncur ke rumah. Yang membuat saya terharu adalah besok setelah Ramadan, bapak saya mau ke Tanah Suci, dan pertama kali menginjakkan kaki nanti di Masjidil Haram, dan digandeng oleh adik saya karena yang membawa ke sana adalah adik saya. Saya kemudian teringat dengan kalimat yang keluar dari lisan bapak saya ketika bapak saya nangis, hanya berbaring terkapar di ruang keluarga, mengatakan, Nak, bapak ngikut, kamu mau pilih apa? Kalimat ini bukan kalimat sembarangan, tapi keluar lewat lisan seorang bapak yang dari kecil sampai kita gede, sampai kita berdua gede, bapak saya itu melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, membaca Al-Quran dari huruf per huruf, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya diajarkan oleh bapak saya. Sholat diajarkan bapak saya. Semua bapak saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Bapak saya juga dekat secara hati dengan anak-anaknya. Bapak saya sering cerita menjelang tidur tentang cerita kisah-kisah para sahabat Nabi. Bapak saya di mata anak-anaknya adalah seorang sosok suami yang baik untuk ibu saya. Dan saya yakin ketika bapak saya mengatakan, Nak, sekarang mau apa? Bapak ngikut. Waktu itu adik saya terbayang bagaimana kisah hidup dari dia kecil sampai dewasa. Bapak yang mengucapkan kalimat itu bukan bapak sembarangan, tapi kalimat itu membangkitkan semua memori dari kecil sampai dia dewasa. Sehingga kredibilitas bapak saya itu membuat adik saya itu mengatakan, Pak, saya mau baik, Pak, saya mau berubah. Sekarang coba lihat diri kita masing-masing, termasuk saya. Mari kita lihat nanti kalau anak kita itu menghadapi tantangan ujian dari Allah di luar sana yang sekarang ngeri banget lingkungannya, apa yang akan terbayang di benak anak kita? Apakah akan terbayang sosok bapak yang solih dan taat kepada Allah? Apakah kita kredibilitasnya itu cukup kuat untuk membuat anak kita itu mengatakan, ya Allah, saya tetap istiqomah dalam taat kepadamu? Semoga kita bisa menjadi seperti itu. Dan ini mumpung Ramadan, kita jadikan Ramadan ini momen yang tepat untuk dekat dengan anak. Nanti 10 hari yang terakhir ajak anak kita untuk itikaf. Nanti 10 hari yang terakhir ajak anak kita untuk bersama-sama. Mumpung di sana nanti banyak libur menjelang kita Idul Fitri. Semoga kita semua menjadi bapak yang terbaik buat anak-anak kita, dan menjadi bapak yang dirindukan sampai kerinduannya terbawa hingga di akhirat. Kalau kita nanti di akhirat anak kita enggak menjumpai kita di surganya Allah, ketika memang kesolehan anak kita itu sampai surganya Allah, semoga anak kita itu ingat kepada kita dan akan memanggil kita, ya Allah, dulu saya di dunia soleh itu enggak sendirian, saya di dunia itu soleh itu bareng dengan orang tua saya, ya Allah.
maka saya enggak mau di surga sendirian. Datangkan orang tua saya di surgamu ini ya Allah. Semoga anak kita mendoakan kita sehingga kita disatukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan, semoga jadi nasihat buat diri saya sendiri dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak kelewat waktunya.